Perkenalkan, nama saya Amalia Saiba dari kelas 4 Perbankan Syariah D dengan NIM 234110099. Perkenalkan, nama saya Gita Fitriani dari kelas 4 Perbankan Syariah D dengan NIM 2341102020105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang akad mudharabah. Dalam video ini kami akan membahas mengenai pengertian, prinsip, dan penerapan akad mudharabah dalam keuangan syariah. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak! Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama di antara dua orang dalam keuangan syariah, di mana salah satu pihak, yaitu penyedia modal atau yang biasa kita sebut sebagai sohibul, memberikan modal kepada pihak lain, yaitu pengelola modal, yang di sini kita sebut sebagai mudharib, untuk nantinya dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Secara sederhana, akad mudharabah melibatkan dua pihak dengan peran yang jelas, di mana pihak pertama yaitu sohibul mal adalah pemilik dana atau modal, sedangkan pihak yang kedua yaitu mudharib merupakan pihak yang bertugas mengelola dan menjalankan usaha atau proyek tersebut. Tugas pengelola usaha sendiri mengelola dana dengan baik untuk menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Menariknya, dalam akad mudharabah, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian ataupun pelanggaran dari pengelola usaha, maka pengelola bisa dikenakan tanggung jawab. Kemudian jika terjadi kerugian dalam usaha, maka pemilik modal akan menanggungnya, asalkan kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pengelola usaha. Berdasarkan akadnya, mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah muthalaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthalaqah adalah keadaan sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau yang disebut dengan mudharib untuk menggunakan dana modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan, namun tetap dalam praktek usaha yang halal dan Ciri-ciri akad mudharabah muthalaqah yang pertama yaitu sohibul mal atau pemilik modal tidak mengatur jenis usaha secara spesifik. Yang kedua yaitu mudharib bisa memilih jenis usaha, lokasi, strategi, dan mitra usaha sesuai keahliannya. Yang ketiga yaitu cocok untuk usaha yang dinamis dan memerlukan fleksibilitas. Selanjutnya ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah keadaan pemilik modal atau yang disebut dengan sohibul mal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana berupa jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Ciri-ciri akad mudharabah muqayyadah yang pertama yaitu mudharib hanya boleh menggunakan modal sesuai batasan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu sohibul mal ikut menentukan aspek teknis usaha. Yang ketiga yaitu cocok jika pemilik modal memiliki pertimbangan tertentu. Misalnya ingin dananya hanya digunakan untuk bisnis, makanya halal di daerah tertentu. Selanjutnya ada akad mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah jenis akad mudharabah yang digunakan dalam asuransi syariah. Dalam akad ini, peserta sohibul mal dan perusahaan asuransi syariah mudharib bekerja sama untuk mengelola dana kontribusi yang telah dibayarkan oleh peserta. Manfaat yang dibagikan akan dibagi antara sohibul mal dan mudharib. Selanjutnya ada ciri-ciri akad mudharabah musyarakah. Yang pertama yaitu dimulai sebagai mudharabah, berkembang menjadi masyarakat. Yang kedua yaitu cocok untuk usaha, pertumbuhan, dan kemitraan jangka panjang. Terdapat 5 prinsip utama yang terdapat dalam akad mudharabah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, di mana keuntungan yang nantinya diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara pemilik modal dan juga pengelola modal sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati di awal akad. Kemudian apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, dan apabila ditemukan kelalaian atau kecurangan, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola modal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kepercayaan, di mana pemilik modal mempercayakan pengelola modal kepada pengelola modal
saling terbuka dan jujur mengenai kondisi usaha mereka. Kemudian, untuk pelaporan keuangannya harus ditulis secara transparan dan juga akuntabel agar mudah dikenal. Prinsip yang keempat yaitu ada prinsip kesepakatan. Akad mudharabah harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Akad tersebut harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk nisbah bagi hasil. Prinsip yang kelima yaitu ada prinsip pembatasan. Pemilik modal dapat memberikan batasan-batasan kepada pengelola modal dalam mengelola usaha. Selama batasan tersebut tidak menghambat usaha untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya terdapat produk mudharabah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu produk simpanan mudharabah dan yang kedua simpanan pembiayaan mudharabah. Untuk simpanan mudharabah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tabungan mudharabah dan yang kedua deposito mudharabah. Yang pertama yaitu tabungan mudharabah, di mana nasabah sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudharib. Nasabah menyetor uang dan bank mengelola modal untuk investasi. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah. Yang kedua, deposito mudharabah. Deposito mudharabah ini mirip dengan tabungan mudharabah. Perbedaannya hanya terdapat pada jangka waktu dan nisbah yang disepakati sejak awal. Kemudian ada pembiayaan mudharabah, di mana bank memberikan dana kepada pelaku usaha untuk dikelola. Kemudian laba dibagi sesuai dengan nisbah dan resiko kerugian ditanggung oleh bank. Menariknya, dalam akad mudharabah, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian ataupun pelanggaran dari pengelola usaha, maka pengelola bisa dikenakan tanggung jawab. Kemudian jika terjadi kerugian dalam usaha, maka pemilik modal akan menanggungnya, asalkan kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pengelola usaha. Early berencana untuk membuka usaha bakerinya. Setelah menghitung perkiraan modal awal dalam usaha bakerinya, memerlukan modal yang cukup banyak. Uang yang dimiliki Early tidak cukup untuk memulai usaha bakeri. Akhirnya, untuk menutupi kekurangan modal yang diperlukan, Early memutuskan untuk meminjam dana kepada bank. Early meminjam kepada bank sebesar 100 juta. Kemudian, bank pun meminjamkan uang sebesar 100 juta kepada Early untuk digunakan sebagai modal usaha. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, keduanya menggunakan akad mudharabah, di mana Early mendapatkan keuntungan 60% dan pihak bank mendapatkan untung 40%. Setelah itu, keduanya menandatangani persetujuan dan Early pun diberikan pinjaman sebesar 100 juta. Pada usahanya di bulan pertama, Early memperoleh keuntungan sebesar 10 juta per bulan. Hingga pada akhir tahun tercatat bahwa Early memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Setelah usahanya berlangsung selama 1 tahun, sesuai perjanjian, Early terus menyetor uangnya kepada bank melalui tabungan mudharabah dan mengembalikan uang yang dipinjam beserta keuntungan pada bank. Kemudian dilakukan pembagian hasil yang telah disetujui. Keuntungan sebesar 120 juta, Early memperoleh keuntungan 60% yaitu 72 juta, sedangkan keuntungan 40% yaitu sebesar 48 juta untuk bank. Kemudian Early mengembalikan total peminjaman ditambah keuntungan untuk bank sebesar 148 juta. Sekian penjelasan akad mudharabah